Sebelum mulai ke ceritanya, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa suara saya sedang serak. Kalau tidak enak didengar, mohon jangan di skip. Karena video ini ribut dan ribut. Bukan cuma ribut, ada cintanya juga. Oke. Halo bosku. Tentunya kali ini saya kembali lagi akan membawakan sebuah alur film berjudul Komando. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan bahasa yang digunakannya berbahasa Hindi. Film ini dibintangi oleh Vidut Jamwal, Puja Chopra yang menjadi pahlawan. Film ini mengisahkan tentang seorang tentara India yang berusaha meruntuhkan kejahatan di suatu desa setelah dia kabur dari penjara di Cina. Bagaimana untuk kisah selengkapnya? Ini dia, langsung saja menuju ke alur cerita selengkapnya. Let's go! Di awal film di pangkalan militer di Lerkot, saat itu sedang terkena hujan yang sangat deras. Kolonel Cina mendapat kabar buruk, helikopter Laten India jatuh di perbatasan Lacca di Cina. Dan permasalahannya, puing helikopternya hanyut terbawa arus sungai karena hujan yang sangat deras. Dan pemerintahan Cina menangkap seorang tentara India bernama Karan. Dia ditangkap atas tuduhan mata-mata. Karena puing kecelakaan helikopter tidak ditemukan dimanapun, pemerintahan Cina menganggap Karan seorang mata-mata yang dikirimkan oleh pihak India. Padahal semua ini memang murni kecelakaan disebabkan cuaca yang buruk. Dan berita di TV menyiarkan pemerintahan Cina akan membawa kasus salah sangka tentang mata-mata India ini ke Pengadilan Tinggi Militer Internasional. Kemudian atasan Karan, Kolonel Cina, bertemu dengan menteri yang terkait atas kasus penangkapan Karan oleh pihak Cina. Namun menteri terkait menolak permintaan Cina sebab permasalahan ini sudah masuk ke dalam persoalan politik antar kedua negara. Menteri terkait juga meminta untuk menghapus tentang keberadaan Karan sebagai orang India dan juga orang yang bekerja sebagai militer di India. Dia nggak tahu si Karan ini pembasmi darah dingin. Mau gua gibeng kali ya. Dia nggak tahu kalau si Karan ini si Raja Esmosi. Mau dibabat kali ya. Ya udah saya jelaskan. Karan merupakan pasukan elit komando. Pasukan elit ini dilatih begitu kerasnya dan Karan merupakan tentara komando terbaik di antara tentara komando yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena latihan yang keras dan ekstrim. Satu orang tentara elit komando setara dengan 10.000 tentara yang biasa. Lalu di tempat Karan ditangkap pemerintahan Cina, Karan disiksa di penjara itu. Karan dipukuli sehingga dia tidak bisa istirahat. Kemudian tepat setelah 1 tahun di penjara, karena Karan sudah dibuang oleh pemerintahan India, Karan akan dibawa ke Pengadilan Militer Internasional oleh tentara Cina. Saat itu di mobil tentara Cina sedang lengah. Karan memanfaatkan keadaan ini dengan mengambil pisau tentara Cina. Dan di perbatasan Punjab dan Himachal, daerah di Lerkot, suatu hari di hari perayaan Diwali, ada kepala preman kampung yang bernama Aka. Baik, saya jelaskan siapa Aka ini. Aka ini merupakan orang yang jahat. Wajahnya dia juga sangat serem. Bahkan dia menodongkan pistol ke arah kepala anak kecil saat di depan rumah Daljit. Serem kan? Udah jelek, beraninya mah kena kecil. Tujuan Aka ke rumah Daljit ini untuk menebar teror ke Daljit. Karena sebentar lagi akan ada pemilihan pergantian pejabat. Di sini Aka sudah menguasai kepolisian dan warga-warga di daerah perbatasan sudah diberikan rasa takut oleh Aka dan kelompoknya. Hingga tidak ada yang berani melawan dia. Lalu saat akan sedang memberikan teror kepada Daljit, datanglah Simrit, anak dari Daljit. Melihat Simrit datang, Aka pun menjadi nyogong. Ia menawarkan perdamaian kepada Daljit dengan menikahkan dia dan Simrit. Tapi Simrit menolaknya. Simrit tidak ingin menikahi orang yang seperti setan. Setelah mendengar perkataan Simrit, Aka pergi. Tetapi sebelum pergi, Aka mengancam akan menculik Simrit jika Aka mau. Dan di esok harinya, Simrit melarikan diri dengan bantuan adiknya. Tapi sebelum pergi, Simrit melihat wajah orang tuanya.
Dan ia teringat masa bahagia mereka saat bersama-sama. Setelah nostalgia sebentar, dia melarikan diri dengan sepeda. Namun yang tidak diketahui Simrit, anak buah Aka ternyata sudah bersiap-siap untuk menangkap Simrit. Saat penangkapan, ternyata MP anak buah Aka telah salah orang. Ia salah tangkap, dia malah menangkap adiknya Simrit. Lalu di sebuah parkiran, Simrit yang saat itu merasa dirinya sudah aman, ternyata tertangkap oleh MP. Tapi Simrit melakukan perlawanan dan kabur ke terminal bus. Simrit pun tidak sadar bahwa ia akan bertabrakan dengan Aing. Lalu Simrit meminta tolong kepada Karan untuk melindungi dirinya dari anak buah Aka. Karan yang tidak tahu menahu masalahnya menolong Simrit dari anak buah Aka. Tapi yang tidak diketahui saat itu oleh anak buah Aka adalah Karan seorang tentara elit dengan beraninya anak buah Aka menyerang Karan. Anak buah Aka menyerang Karan dengan menggunakan senjata. Hal itu tidak membuat Karan takut sedikit pun. Dia malah geli. Melihat itu anak buah Aka yang lain juga ikut menyerang Karan. Setelah perkelahian itu Karan menyelamatkan Simrit yang akan dibawa kabur. Setelah diselamatkan, bukan ucapan terima kasih yang diberikan Simrit kepada Karan. Simrit malah marah-marah, dasar cewek. Ia malah marah-marah kepada Karan karena Karan telah mengalahkan hampir 20 orang anak buah Aka dan akan ada lebih banyak anak buah Aka yang akan mengejarnya. Di lain tempat ternyata memang benar, Aka sudah mempersiapkan banyak anak buah untuk mengejar Simrit dan Karan. Lalu di bus Simrit menjadi takut dan selalu berdoa sepanjang perjalanan agar dirinya tidak dikejar oleh Aka. Dan setelah melewati perbatasan, Simrit menjadi sangat bahagia dalam pikirannya. Dia sudah aman karena Aka tidak akan berani untuk mengejarnya melewati perbatasan. Tapi pikiran Simrit salah. Aka dan anak buahnya ternyata sudah menunggu di jembatan setelah perbatasan daerah. Kini akhirnya Simrit dan Karan ditangkap untuk bertemu dengan Aka yang sudah menunggu di jembatan. Orang-orang yang ada di dalam kendaraan hanya bisa melihat kejadian ini dan tidak berani untuk melawan Aka dan anak buahnya. Lalu saat Aka bertemu dengan Karan, Aka mengancam akan membunuh Karan dan menikahi Simrit. Tapi Simrit tetap menolak ajakan nikah Aka. Karena apa yang dilakukan Aka bukanlah sebuah cinta, tetapi sebuah nafsu dan pemaksaan. Setelah percekcokan sebentar, Karan pergi berlari menendang wajah Aka yang sangat jelek. Lalu Karan menarik tangan Simrit dan loncat ke dalam sungai dari atas jembatan yang sangat tinggi. Aka serta anak buahnya sempat menembaki dari atas, tetapi arus sungai yang deras membuat Simrit dan Karan cepat terbawa arus. Kemudian Aka tidak ingin malu karena gagal membunuh Karan. Aka menembak tangan orang yang dilihat di mobil. Lalu memberitahu semua orang yang menonton kejadian ini untuk kembali ke dealer code. Karena menurutnya Aka akan mengadakan pameran akan membunuh dan menggantung Karan di alun-alun kota dealer code. Lalu setelah perjuangan Karan dan Simrit di tengah arus sungai yang deras, mereka berdua selamat di pinggir hutan. Karan menanyakan tentang Aka kepada Simrit. Karan ingin mengenali siapa musuhnya dan baru akan melawannya. Kemudian Simrit menjelaskan bahwa Aka mempunyai nama Amrit Kawal. Aka lahir ketika malam tanpa bulan dan sedang terjadi hujan badai. Ternyata ayah Aka merupakan seseorang yang kejam. Dan juga Aka lahir dengan kondisi mata yang putih semua, tidak ada pupilnya. Tetapi yang sangat mengherankan, Aka masih bisa melihat pada kondisi ini. Aka merupakan orang yang sangat kejam dan ketika ada orang yang menghalangi keinginannya, Aka tidak akan segan untuk membunuh orang itu. Dan brengseknya, Aka juga menjual narkoba di daerah dealer code. Dan sasaran penjualan narkoba adalah para anak-anak dan remaja yang ada di sana. Bahkan Aka menguasai tempat apotek yang ada di sana. Apotek di sana dia jadikan sebagai tempat penjualan narkoba. Lalu orang-orang yang berani menentang Aka akan dibunuh dengan kejam. Dan mengapa Amrit Kawal ini menamai dirinya Aka? Lalu akhirnya mereka berdua memasuki hutan untuk melarikan diri.
Karena Karan yang sudah terbiasa hidup di dalam hutan, Karan membungkus sepatunya dan milik Simrit juga agar tidak menimbulkan jejak kaki di tanah. Di lain tempat, Aka sudah sampai di pos penjaga hutan untuk memburu Karan dan Simrit. Tetapi sebelum mengeksekusi Aka atau menangkap Aka, Karan memberitahu ke semua anak buahnya jangan ada yang membunuh Karan. Karena dia yang akan membunuhnya sendiri dan menyeret ke alun-alun di Lerkot. Di dalam hutan, Simrit selalu menanyakan apapun kepada Karan. Seperti mengapa harus pergi ke arah barat mengikuti arah matahari. Di sisi hutan yang lainnya, Aka dan para anak buahnya sudah memasuki hutan. Di sana Aka membagi menjadi 3 kelompok untuk memburu Karan. Lalu saat sedang bersembunyi, Simrit kaget ketika kakinya digigit ular. Karan melihat ular trinket yang tidak berbisa menyuruh Simrit untuk tenang. Namun semua itu terlambat. Anak buah Aka sudah mengetahui lokasi mereka berdua. Akhirnya Karan dan Simrit lari dari kejaran anak buah Aka. Mereka berdua bersembunyi di balik pohon besar. Di dalam persembunyiannya, Karan menyerang mereka semua dengan secara mendadak. Setelah Karan memenangkan pertarungan, dia membiarkan 1 orang anak buah Aka untuk tetap hidup. Dan Karan juga menenangkan Simrit yang sebelumnya tidak pernah melihat mayat orang dibunuh. Lalu ketika Aka menghubungi anak buahnya melalui HT milik anak buahnya Aka tersambung ke Karan yang sebelumnya sudah diambil oleh Karan. Lalu Aka pun mengancam akan membunuh Karan di dalam hutan. Tetapi Karan saat itu sudah tahu seperti apa Aka orangnya. Dan ia malah mengancam Aka kembali. Karan akan membunuh siapapun orang yang dikirim Aka untuk membunuhnya. Dan ancaman Karan nyata. Aka melihat anak buahnya sudah tewas tergeletak. Penjaga hutan memberitahu Aka untuk kembali esok hari melakukan persiapan untuk memburu Karan. Di dalam hutan, Karan juga membuatkan sebuah bivak tempat perlindungan untuk Simrit. Dan di sini jugalah benih-benih cinta mulai timbul. Simrit yang memperhatikan Karan terus mulai merasakan ada sebuah rasa suka terhadap Karan. Lalu keesokan paginya Karan yang sedang berolahraga mendapatkan kabar dari Aka. Aka sudah siap memburu Karan dan membunuhnya di alun-alun di Lerkot pada malam ini. Bahkan Aka membawa pasukan yang banyak dan anjing pemburu. Dalam perburuan ini tapi Karan tidak takut dan malah menantang Aka untuk memburunya. Setelah itu Karan menemui Simrit yang sedang berlatih bela diri sendirian. Karan yang melihat itu juga seperti mulai ada rasa suka kepada Simrit. Lalu Karan ingin mengajarkan Simrit bertarung menggunakan sebuah pisau. Namun Simrit menolaknya. Simrit yakin Karan bisa melindungi dirinya apapun keadaannya. Di tempat lain, menteri sudah mendapat kabar tentang kaburnya Karan dari penjara Cina. Tapi menteri mendengar kabar lainnya, Karan melukai orang di terminal di Lerkot dan membunuh seorang pria di jembatan. Lalu Aka juga mendapat kabar bahwa Karan adalah seorang tentara. Baru saat ini Aka mengetahui Karan seorang tentara dari anak buahnya yang bekerja sebagai polisi. Dan di dalam hutan anak buah Aka banyak yang tewas terkena jebakan yang sebelumnya sudah dipasang Karan untuk menghadapi Aka. Tapi sangat disayangkan, ada sebuah sobekan potongan baju milik Simrit yang ditemukan Aka. Karan saat itu juga telat menyadari baju milik Simrit ada yang sobek. Lalu karena bantuan anjing pemburu, Aka dengan cepat menemukan keberadaan Simrit dan Karan dari sobekan baju itu. Kemudian untuk mengelabui penciuman anjing pemburu, Karan dan Simrit berlari ke sungai untuk mengoceh anjing pemburu. Kemudian Aka dan anak buahnya mengejar Karan yang berada di dalam hutan. Di dalam hutan kali ini Karan menemui anak buah Aka dan mereka berkelahi di sana.
Melihat Karan ditembaki Simrit akhirnya keluar dari persembunyian tidak jauh dari sana. Dan ia menebas salah satu anak buah Aka. Lalu Karan akhirnya dibuang dari tebing oleh Aka. Simrit yang melihat Karan dibuang hanya bisa menangis dan marah terhadap Aka. Kemudian Simrit dibawa sama Aka. MP anak buah Aka menanyakan kepada Aka siapa yang akan digantung nanti di alun-alun. Karena Aka selalu berjanji akan menggantung Karan di alun-alun. Tapi MP ternyata sudah menyiapkan orang yang mirip Karan untuk digantung di alun-alun nanti malam. Lalu di rumah Simrit ayahnya dihubungi saudaranya tentang Simrit yang tidak sampai tujuan setelah pelariannya. Ternyata selama ini ada yang melapor terus kepada Aka. Di rumah Simrit yang menjadi pengkhianat adalah Puki. Dasar si Puki Mai. Yang tidak lain adalah orang yang tinggal di rumah Simrit. Itulah alasan mengapa Aka selalu mempersiapkan para anak buahnya ketika Simrit kabur dari rumah. Setelah mendapat telepon dari Puki, Aka langsung menangkap ayah Simrit dan juga ibunya. Kedua orang tuanya Simrit dibunuh oleh Aka. Tetapi Aka membunuh orang tua Simrit dibuat seakan-akan kecelakaan. Dan juga Puki dibunuh oleh Aka dengan dimasukkan ke dalam mobil yang akan ditabrak oleh truk. Namun hal yang paling menyedihkan ketika Simrit dipaksa harus melihat kedua orang tuanya mati di depan matanya sendiri. Lalu di malam harinya, Aka dan anak buahnya pergi ke alun-alun. Di sana ia menggantung orang yang mirip dengan Karan. Dengan hal ini dia menebar teror lagi ke para penduduk di sana. Lalu di kamar, Simrit masih punya sebuah keyakinan bahwa Karan masih hidup dan akan menolongnya bagaimanapun caranya. Rupanya semua keyakinan Simrit terbukti nyata. Karan yang sudah dibuang jatuh oleh Aka diselamatkan oleh penduduk sekitar sungai. Lalu setelah Karan pulih dari lukanya, Karan menyerang kediaman Aka. Di sana Karan membunuh semua anak buah Aka dengan senyap. Tapi Karan yang berniat ingin membunuh Aka harus berhadapan dulu dengan pembunuh bayaran milik Aka. Dan baru bisa menghabisi nyawanya Aka. Mau tidak mau Karan langsung berhadapan dengan pembunuh bayaran ini. Setelah mengalahkan pembunuh bayaran, Karan langsung mengajar Aka. Aka yang dengan sombong yang menghampiri Karan dengan tangan kosong. Dipukuli balik oleh Karan hingga babak belur. Setelah itu Karan membawa Aka ke alun-alun di Lerkot. Lalu setelah Karan sampai di alun-alun di Lerkot, Karan menyeret Aka yang sudah babak belur ke hadapan para penduduk di sana. Di sana Karan menjelaskan kepada penduduk agar jangan takut kepada manusia-manusia sampah yang seperti Aka ini. Aka hanya berani ketika dia mendapat sebuah ketakutan dari para penduduk. Karena ketakutan para penduduk, Aka bisa sesuka hatinya menindas orang-orang yang takut padanya. Dan juga Aka menjadi begitu berani karena dia selama ini mempunyai pasukan yang siap membantunya. Di lain tempat, polisi yang merupakan anak buah Aka menelpon menteri meminta izin untuk memburu Karan. Tetapi Kolonel Sina datang bersamaan untuk menolong Karan. Dan akhirnya Karan dibawa pergi oleh Kolonel Sina. Namun sebelum Karan pergi, dia berbicara kepada Simrit dan akan kembali menemui setelah Karan menyelesaikan urusannya dengan pengadilan militer India. Dan film ini diakhiri dengan pelukan Karan kepada si Ayang. Oh, akhir yang sangat ngaceng ya guys ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sajikan kepada kalian para penonton Tree Movie. Mohon maaf bila ada salah dalam pembuatan alur filmnya serta bahasa yang digunakan. Dan untuk kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share video ini jika kalian suka. Untuk yang pengen melihat kelanjutan dari film ini, silahkan komen di bawah. Karena film ini ada part keduanya. Saya admin, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.